Shalom Bapak Ibu semua. Ya, baik, pada saat ini mari kita sama-sama belajar dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kita di dalam Matius ayat 13 ayat 33. Di sini kita dapat melihat gaya hidup orang yang percaya. Bagaimanakah gaya hidup orang yang percaya tersebut? Sekali lagi kita melihat Matius 13 ayat 33. Hal kerajaan surga itu umpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu hingga sukat sampai khamir, ya, seluruhnya. Tujuan wanita itu mencampurkan ragi ke dalam adunan tepung adalah untuk membuat roti sehingga dapat dimakan oleh banyak orang. Amin. Nah, apakah kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut? Nah, lewat perumpamaan ini, mari kita perhatikan baik-baik. Perumpamaan ini mengajar kita tentang kerajaan sorga. Saya percaya yang Tuhan Yesus yang maksudkan bukan hanya pemerintahan kerajaan sorga, tetapi juga warga kerajaan sorga. Siapakah warga kerajaan sorga itu? Itu adalah kita semua. Amin. Nah, jadi warga kerajaan sorga, gaya hidupnya haruslah seumpama ragi yang seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Perumpamaan yang baru kita dengarkan tadi. Nah, bagaimanakah gaya hidup warga kerajaan sorga yang seumpama ragi itu? Yang pertama yang itu harus adalah, ya, kita harus memiliki gaya hidup yang berdampak. Saudara, perhatikan baik-baik. Ragi itu berdampak, amin, kepada adunan tepung tersebut. Nah, ketika adunan tepung dicampurkan dengan ragi, maka adunan tepung tersebut menjadi khamir, meresap, dan ia mengembang sehingga membuat dapat dipanggang dan menjadi roti. Nah, ternyata ragi itu membuat roti, yaitu menjadi lembut. Demikian juga harusnya hidup kita. Amin, Bapak Ibu semua. Kita orang yang percaya haruslah membawa dampak kepada orang dimanapun kita berada, membawa dampak kepada orang lingkungan kita, orang sekeliling kita, terlebih lagi dalam hari keluarga kita. Amin. Nah, berdampak itu artinya hidup kita ini harus membawa pengaruh yang positif, memberkati dan berguna, bermanfaat bagi semua banyak orang. Nah, di situ kita melihat berdampak itu artinya bukanlah seseorang yang membawa onar, tetapi dia adalah seseorang yang membawa damai. Membawa damai seperti mana Tuhan Yesus yang telah hadir ke dunia ini membawa keselamatan bagi kita semua, membawa damai. Amin. Nah, bukanlah kita membawa troublemaker, tetapi problem solver. Bukan membawa teror, tetapi biarlah kita membawa ketenangan. Amin, Bapak Ibu. Nah, dalam Matius 5 ayat 13 berbunyi demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, dalam firman Tuhan ini sudah mengajar kita, ya, biarlah kita ini menjadi garam dunia, ya, biarlah kita sentiasa diasinkan, ya, janganlah menjadi tawar, karena kalau kita tawar, kita tidak bermakna. Amin. Ya, saudara-saudara, marilah kita sama-sama menggarami lingkungan kita dimanapun kita berada dengan kebaikan, memberkati sesamanya, ya. Dan saudara-saudara, marilah artinya kita membawa pengaruh yang positif kepada lingkungan kita. Ya, lingkungan kita mungkin punya kebiasaan yang buruk, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak Tuhan berkenankan. Tetapi dengan hadirnya kita di tengah-tengah lingkungan tersebut, kita menjadi berkat, kita membawa terang Tuhan, kita membawa pengenalan Tuhan melalui hidup kita. Ya, melihat kepribadian, melihat Allah yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, kepribadian kita itu, ragi yang ada dalam hidup kita itu dapat menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Nah, jadi dengan kehadiran kita, mereka dapat menjadi orang yang percaya. Itulah artinya menjadi garam dunia, Bapak Ibu. Di dalam Matius 5 ayat 14. Kalau di sini kita melihat, kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Amin. Kita adalah semuanya terang dunia. Kehadiran Tuhan Yesus ke bumi ini membawa terang, menerangi kita anak-anaknya di surga, di dunia ini. Jadi, marilah kita menjadi terang dunia. Kita anak-anak, Bapak kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang pembawa terang. Dia sudah membawa terang kepada kita, memberi terang kepada kita. Dan biarlah pada saat ini kita menjadi terang bagi orang-orang lingkungan kita. Terlebih lagi kepada ahli keluarga kita. Amin. Ya. Dan kita harus memberi pengaruh yang baik, membawa pengaruh positif, bukannya yang negatif, membawa perkara-perkara yang luar biasa, mengabarkan kabaran baik Tuhan Yesus telah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikannya, saksi-saksi kebaikan yang telah kita terima. Kita bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Jadi itulah Tuhan menghendaki kita agar menjadi garam, menjadi terang dalam dunia, khususnya untuk lingkungan kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, bagaimana supaya hidup kita itu
dapat berdampak, ya, menjadi ragi dalam dunia ini. Ya, yang pertama kita harus mempraktikkan kebaikan di dalam kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terdapat di dalam Filipi ayat 4 ayat 5, pasal 5. Jadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat, amin. Tuhan sudah dekat. Jadi sedarlah kita semua, bangkit daripada tidur, daripada lena kita, ya, supaya kebaikan hati kita ini diketahui. Bukan maksudnya kita ingin memperlihatkan, menunjukkan yang kebaikan kita itu, yang kita lakukan itu dengan saja, tidak. Tapi kita melakukan kebaikan itu, menyaksikan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita menyalurkan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, jika kita tidak pernah melakukan kebaikan, orang tidak akan tahu kalau kita itu memiliki hati yang baik, amin. Dan memang orang jika hatinya baik, apa yang di hati itu terlihat melalui perbuatan. Jadi praktikkanlah kebaikan dalam hidup kita, supaya engkau dapat menjadi ragi bagi kehidupan kita, orang lain, agar kita dapat menjadi terang dalam lingkungan kita, jadi ragi dalam keluarga kita, menjadi ragi di tempat pekerjaan kita, menjadi ragi dimanapun kita berada. Nah, saat kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi, dalam COVID-19, berapa banyak orang yang telah dipanggil Tuhan. Tapi mengapa kita masih ada ada pada saat ini? Mengapa kita masih ada pada saat ini? Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita ada pekerjaan yang ingin kita lakukan. Ya, puji Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup hari ini sehingga ke depan. Jadi manfaatkan dada sebaik yang mungkin. Taburkan kebaikan kita. Sebarkan kebaikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Jadi gambaran, ya, orang sekitar melihat kita, menilai kita. Wow, ini orang pengikut Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, bagaimana kita untuk melakukan kebaikan dengan harga yang harus kita bayar? Ada harga yang harus kita bayar. Seperti Yesus yang mempraktikkan kebaikannya sepanjang hidup dan pelayanannya, apa yang dia dapat? Dia memberi makan kepada orang yang lapar, menguatkan orang yang lemah, memberikan penghiburan kepada yang susah, memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa, dan menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang yang timpang berjalan, menghardik setan yang merasa orang. Jadi dia selalu menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Kemudian dia mati, amin. Kematian juga tuh telah menjadi berkat, karena waktu darahnya tercurah di kayu salib, maka darahnya itu menghapus dosa kita semuanya. Dan kita harus belajar seperti Yesus Kristus. Hidup kita itu harus berdampak, melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Kedua, kita harus melayani sesama. Terdapat dalam 1 Petrus ayat 4 pasal 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Nah, layani seseorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita dapat melayani orang lain, bukan untuk melayani diri kita sendiri. Ada banyak orang, dia diberikan karunia untuk melayani diri sendiri saja, supaya dia lebih terkenal. Nah, dia lebih hebat. Gimana jadwal pelayanannya ke sana ke sini, sehingga keluarganya tidak tahu berantakan, dan sehingga dirinya sendiri tidak diberkati dengan pelayanannya. Dia pelayanannya membawa dampak kepada orang lain, tetapi tidak membawa dampak kepada dirinya. Tuhan tidak menghendaki itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi biarlah kita memberkati orang lain sambil kita diberkati, sambil kita mendampakkan kepada orang lain dan memberi dampak dalam kehidupan kita dengan keluarga kita sendiri juga. Gaya hidup haruslah rendah hati, ya. Dan saudara-saudara, ragi itu kerjanya diam-diam, ya. Ragi itu dicampurkan ke dalam adonan tepung, lalu dibiarkan diam-diam ragi itu mulai bekerja. Dia mengikat karbohidrat yang ada di dalam adonan tepung, mengubahnya menjadi karbohidrat dioksida, sehingga adonan tepung itu mengembang. Nah, ragi itu tidak gambar-gambar, dia tidak diam-diam, dia berkarya nyata. Begitulah tandanya kerendahan hati. Begitulah demikian untuk kita, harus memiliki kerendahan hati dalam melakukan apapun yang kita berbuat, khususnya dalam berbuat baik kepada orang lain. Tidak perlu kita pos sana, pos sini, ya. Nah, mari kita menjadi orang Kristen yang rendah hati, ya, walaupun kita punya karya yang luar hebat, hasil yang nyata, tapi tidak mengapa. Biar paling orang di luar menilai kita, apa yang kita perbuat, tidak perlu kita mengemburkan kebaikan kita kepada orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 2,
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ciri-ciri orang-orang rendah hati adalah tidak suka menyombongkan diri karena karyanya, tidak menuntut pengakuan orang, rela menjadi orang nomor dua. Ya, kalau kita melihat Yohanes Pembaptis adalah contoh baik, di mana merupakan seorang yang rendah hati, ya, kalau menjadi orang nomor dua, di mana ya Yohanes Pembaptis lebih dahulu melayani. Ya, Yesus baru menyusul kemudian, tetapi waktu Yesus muncul, Yohanes mundur dan menempatkan diri sebagai orang nomor dua. Suatu hari Yohanes berada di Sungai Yordan bersama dengan murid-muridnya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia ini. Yohanes tidak merasa Yesus sebagai saingan. Yohanes menunjukkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dia meninggikan Yesus dan mundur ke pelan-pelan. Dan Yesus berkata, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Demikianlah hidup kita juga. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang besar, kita berbesarkan Tuhan Yesus melalui perbuatan kita. Dan biarlah apa yang kita lakukan bukan untuk membanggakan diri kita. Ya. Gaya hidup tidak memandang status. Yang ketiga, ya, saudara, ragi itu kecil kalau kita lihat lewat mikroskop, karena dia adalah mikroorganisme. Di pasaran ragi itu dijual dalam bentuk paket yang padat. Walaupun ragi sangat kecil dan dia tetap tidak minder, dia tetap memberi dampak yang luar biasa. Biarlah hidup kita demikian juga, amin. Nah, bagaimana? Mungkin hari ini statusmu masih kecil, mungkin hari ini saudara masih seorang karyawan biasa-biasa saja, posisinya mungkin tidaklah tinggi, jabatan pun belum ada, tetapi biarlah kita orang yang percaya tidak akan minder, tidak akan merasa rendah diri, rendah hati karena status yang ada pada kita. Tetapi biarlah ketika saudara belajar seperti ragi yang kecil ini terus berkarya, maka nanti suatu hari nanti Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Amin. Nah, 1 Korintus 1 ayat 27 sehingga 28 di sini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Amin. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah, ya, untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kata kuncinya adalah dipilih Allah. Kalau favor Allah ada pada kita, maka kita yang tadinya statusnya di bawah dan diangkat oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu. Nah, saya percaya tiap orang yang dipilih oleh Tuhan, pastinya Tuhan akan mengangkat kita sesuai dengan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita, talenta, dan kita juga sudah dipilih. Mari kita menggalinya terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mungkin hari ini saudara statusnya lebih tinggi, tapi janganlah saudara memandang enteng dan melecehkan orang yang statusnya rendah, karena kita tidak tahu status mereka yang rendah. Ketika Tuhan memilih mereka 5 tahun, 10 tahun, mereka akan lebih hebat daripada kita. Nah, di Jerman ada seorang guru SD yang setiap kali masuk ke kelas sebelum mengajar selalu hormat kepada murid-muridnya. Dia berkata, karena saya tidak tahu murid-murid saya ini nanti akan jadi apa. Ternyata salah satu muridnya adalah Martin Luther. Nah, tokoh reformasi gereja. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, ya saudara-saudara semua, hari ini kita harus belajar bahwa kita ini seumpama ragi. Kita harus menjadi seumpama ragi, membawa dampak, ya, memiliki rendah hati dan tidak memandang status. Tuhan Yesus kita dan berkati kita. Tuhan Yesus akan menolong kita dan akan terus memberkati kita. Amin. Nah, inilah yang sedang Tuhan cari. Orang Kristen yang memiliki karakter baik, yang dampaknya nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama terus mempraktikkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita, agar hidup kita tidak disia-siakan. Biarlah kita berdampak kepada orang lain. Amin. Jadilah Kristen yang memiliki karakter yang baik, itulah yang berdampak. Jadilah Kristen yang memiliki karakter yang baik, itulah yang berdampak, Bapak Ibu. Nah, gaya hidup orang yang percaya haruslah memiliki
haruslah memiliki gaya hidup yang berdampak. Amin. Haruslah memberi pengaruh kepada orang dengan hal-hal yang positif, ya, mempraktikkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain, berbuat baik dengan sesama, dan melayani sesama. Kita melayani sesama di lingkungan kita, tidak kira status kita siapa, ya. Dan gaya hidup kita haruslah rendah hati, jangan meninggikan diri kita dengan apa yang kita ada. Jadi harusnya kita memiliki ciri-ciri gaya hidup yang tidak memandang status. Amin Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama terus tinggal di dalam Dia, melakukan kebaikan. Jadilah lagi di dalam lingkungan kita, lebih lagi dalam keluarga kita. Haleluya Yesus. Terima kasih.